Berjumpa kembali dengan Anda semuanya masih di program Bible Everyday. Dan hari ini kita masuk di surat yang baru, yaitu surat kepada orang-orang Ibrani. Surat Ibrani ini ada beberapa kemungkinan ditulis oleh Paulus, ada juga yang mengatakan ditulis oleh Apolos, ada juga yang mengatakan ditulis oleh Lukas, ada juga yang mengatakan ditulis oleh Barnabas. Sampai hari ini para teolog belum sepakat siapa penulis kitab Ibrani ini. Memang kalau dilihat dari segi tata bahasa ada kemiripan dengan Paulus. Tetapi kalau ditinjau dari sudut pandang yang lain, mungkin mirip dengan penulisan daripada Lukas dan seterusnya. Tentu saja kita tidak perlu memperdebatkan siapa penulis kitab Ibrani ini. Namun fakta bahwa Ibrani ini masuk atau dikelompokkan dalam Alkitab menunjukkan bahwa surat Ibrani ini adalah surat yang sangat penting. Bahkan menjadi landasan juga dalam kekristenan kita. Mari kita pelajari bersama-sama surat Ibrani pasal yang pertama. Orang-orang Yahudi itu selalu menerima pesan dan akan melihat siapa pembawa pesan itu. Kalau yang membawa pesan itu adalah orang biasa, maka cenderung orang-orang Yahudi akan meremehkan. Namun kalau yang membawa pesan itu adalah orang yang penting, tokoh yang luar biasa, maka mereka cenderung untuk sangat memperhatikan, sangat mendengarkan pesan itu. Dan yang menarik adalah di pasal pertama ini, penulis kitab Ibrani itu membandingkan antara Yesus dan malaikat. Apa hubungannya? Kita tahu bahwa malaikat adalah salah satu makhluk surga yang punya tugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia. Seringkali malaikat harus membawa pesan itu. Dan buat orang-orang Yahudi, malaikat yang membawa pesan itu sesuatu yang sangat dihormati, sesuatu yang sangat dihargai. Kenapa? Yang membawa pesan adalah malaikat Tuhan sendiri. Dan di sini penulis surat Ibrani membandingkan Yesus, anak Allah itu dibandingkan dengan malaikat. Tujuannya apa? Supaya orang Ibrani sadar bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga firman Tuhan Yesus itu harusnya mereka dengar. Seharusnya mereka membuka hati untuk mereka percaya kepada Yesus. Sebab kalau malaikat saja begitu mereka hargai, terlebih lagi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih penting atau lebih besar, lebih mulia daripada malaikat-malaikat. Yang pertama, bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah, sedangkan Yesus itu adalah pencipta. Tuhan Yesus itu pencipta. Dia sudah ada sebelum semuanya ada, sebab Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah Tritunggal. Dia pencipta segalanya, termasuk Dia menciptakan malaikat. Jadi jelas posisi Yesus itu lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Karena malaikat diciptakan. Sementara Yesus adalah pencipta segala sesuatunya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam ayat-ayat ini, kita bisa temukan juga di dalam ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Malaikat itu diciptakan untuk melayani. Sedangkan Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang memerintah. Jadi malaikat tujuannya melayani saja. Tetapi Yesus lebih daripada itu, memerintah. Mana yang lebih tinggi posisinya? Tentu saja Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memerintah. Lalu kemudian fakta yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi malaikat tidak pernah didudukkan di sebelah kanan Allah. Tidak pernah.
Hanya Yesus anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi mana yang lebih tinggi? Jelas sekali bahwa malaikat itu sekalipun makhluk surga yang penting, yang mesti dihargai ketika menyampaikan pesan, tapi jauh jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sementara malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Fakta yang keempat, ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Jadi malaikat ini adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat diutus untuk melayani kita orang percaya. Sedangkan kita orang percaya diutus untuk melayani Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih mulia? Tentu saja adalah Tuhan Yesus. Jadi ayat-ayat ini bukan bermaksud merendahkan malaikat, bukan. Tapi poinnya justru untuk menunjukkan bahwa Yesus itu lebih tinggi posisinya, lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Maka kalau orang Yahudi begitu menghargai, menghormati si pembawa pesan, yaitu makhluk surga, malaikat ini, seharusnya mereka lebih lagi dengar-dengaran akan firman ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah pencipta, karena dia adalah yang memerintah, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena dia yang beroleh untuk dilayani oleh orang percaya maupun juga malaikat-malaikat. Jadi kita semuanya sekarang tahu bahwa Yesus posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Maka janganlah kita mengkultuskan malaikat tertentu. Malah kita harus menyembah Yesus, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.